Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Yona Palin, salah satu dosen tetap di Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Video ini dibuat sebagai bagian dari syarat sertifikasi dosen tahap pertama di tahun 2025, berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK-TPT. Saat ini saya mengampu mata kuliah keahlian yaitu epidemiologi yang akan saya paparkan dalam pengajaran pada mata kuliah meliputi delivery, interaction, dan assessment atau DIA, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Untuk penyampaian materi mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang dipaparkan di awal pertemuan mata kuliah. Adapun RPS mata kuliah epidemiologi adalah sebagai berikut. Mata kuliah epidemiologi ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan kode PKB 232 dalam rumpun mata kuliah ilmu kesehatan dengan jumlah bobot SKS teori 1 dan praktek kelas 1. Adapun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari CPL 1. Pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang promosi kesehatan secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis yang mendasari kebijakan program prioritas kesehatan di Indonesia, yaitu kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang promosi kesehatan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Dan keempat adalah mampu menyusun perencanaan program, pembiayaan program, dan pelaksanaan program perubahan perilaku berdasarkan kajian masalah perilaku dan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pertama adalah mampu membuat pemetaan masalah kesehatan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Kemudian capaian pembelajaran lulusan sub CPMK adalah mampu menelaah konsep dasar epidemiologi, mampu menelaah konsep penyebab penyakit, mampu menelaah konsep riwayat alamiah penyakit, mampu mengoperasikan perhitungan ukuran epidemiologi, mampu menelaah variabel epidemiologi, mampu menelaah konsep epidemiologi deskriptif dan analitik, mampu menelaah konsep screening epidemiologi, mampu menelaah determinan dan penyebaran penyakit, mampu menelaah desain studi epidemiologi, dan mampu menelaah konsep investigasi wabah serta mampu menelaah konsep surveillance epidemiologi. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan pengetahuan mahasiswa untuk mampu menelaah dan memahami berbagai konsep dasar epidemiologi yang diharapkan menjadi kompetensi kognitif bagi promotor kesehatan dalam melakukan analisis situasi kesehatan di masyarakat. Adapun kajian mata kuliah yaitu pertama konsep dasar epidemiologi, kedua konsep penyebab penyakit, ketiga riwayat alamiah penyakit,
keempat ukuran epidemiologi, kelima variabel epidemiologi, keenam deskriptif dan analitik, ketujuh konsep screening, kedelapan faktor determinan dan penyebab penyakit, kesembilan desain studi epidemiologi, kesepuluh investigasi wabah, dan kesebelas surveillance epidemiologi. Adapun model perkuliahan pembelajaran yang dipakai adalah model pembelajaran berbasis kasus, yaitu deskripsi, menganalisis kasus yang relevan dengan bidang studi. Pembelajaran mata kuliah adalah dengan membaca kasus, mengidentifikasi masalah, dan menganalisis untuk mencari solusi. Untuk selanjutnya kita saksikan video pengajaran sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sehat semua ya hari ini? Iya. Wajah-wajahnya cerah ini semua ya. Siap niat untuk menimba ilmu hari ini? Siap. Oke, insya Allah. Jadi pada hari ini kita pertemuan kedua untuk mata kuliah epidemiologi, ya epidemiologi. Kita lihat dulu apa sih yang harus kita lakukan dengan submateri hari ini. Jadi untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang konsep penyebab penyakit. Jadi di capaian akhir kalian dari sub mata kuliah ini nanti akhirnya kalian mampu menelaah konsep penyebab penyakit. Ya. Seperti amanat RPS ya, ini kan ada dua SKS ya, satu teori, satu praktek. Jadi nanti untuk mata kuliah ini terkait dengan pertemuan hari ini itu ada prakteknya nanti. Jadi mohon kalian untuk memperhatikan dengan baik karena nanti kita mungkin akan ke tempat publik untuk mempraktekkan hasil teori yang kalian pelajari hari ini. Oke, karena sudah niat belajar, siapa yang mau pimpin doa dulu supaya kita diberi kelancaran sampai akhir dari pertemuan hari ini? Ya? Ulang lagi aja Bu, tanya siapa yang mau pimpin doanya. Oke. Ya, jadi karena niatnya sudah dari rumah untuk menimba ilmu, mencari pengalaman ya hari ini kita dahulukan dengan berdoa biar agar supaya diberi kelancaran pertemuan kita hari ini sampai akhir pembelajaran nanti. Siapa nih yang mau pimpin doa? Ya, oke, silakan. Amin. Oke, terima kasih. Oke ya, masih ingat RPS-nya ya, bahwa diamanatkan di RPS itu bahwa untuk pertemuan kedua ini kita mempelajari konsep penyebab penyakit ya. Jadi nanti mampu bisa tepat menelaah penyebab penyakit itu apa dan menelaah konsep penerapan triad epidemiologi masalah kesehatan di masyarakat. Baik, oke, ini ya materi kita hari ini ya, konsep penyebab penyakit dan telaah penerapan triad epidemiologi pada masalah kesmas ya. Mudah-mudahan masih ingat yang dimaksud triad ya, triad epidemiologi itu terdiri dari segitiga.
namanya triad ya, segitiga epidemiologi yang mendukung atau yang komponen unsur tidak terpisah di epidemiologi itu yaitu agent, host, dan environment. Oke. Nah, materi hari ini untuk konsep penyebab penyakit adalah pertama konsep penyakit itu sendiri, bagaimana perkembangan teorinya, apa itu triad epidemiologi, dan unsur host itu apa saja, siapa saja, kemudian unsur agent apa saja, siapa mereka, apakah terdiri dari orang-orang, benda-benda, atau siapa. Kemudian environment itu adalah lingkungan, dan ada faktor resiko ya. Ketiga segitiga ini ada faktor resiko selalu yang masuk ke dalamnya, yang mencetus atau mempercepat untuk terjadinya penyebab penyakit. Ya, sudah ada hostnya, sudah ada agentnya, sudah ada lingkungan, dan ada faktor resiko ya, karena faktor resiko dengan orang yang mempunyai dengan yang tidak mempunyai itu akan beda ya, kerentanannya terhadap penyakit. Yang kedua, isi materi ini adalah bagaimana penerapan triad epidemiologi itu pada masalah kesmas. Jadi pengertian sehat di sini ya, bahwa secara fisik ya ada indikatornya bahwa seseorang itu sehat apabila semua organ tubuhnya ya, semua keadaan badannya dapat berfungsi dalam batas-batas tertentu yang normal ya, yang sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya. Karena tadi itu ada faktor resiko ya, untuk penyakit tertentu di umur berbeda dengan jenis kelamin berbeda, itu faktor resikonya juga berbeda. Ya, ada umurnya sama, tapi kalau jenis kelaminnya berbeda, akan berbeda juga untuk terkena satu penyakit tertentu. Apalagi kalau umurnya berbeda, jenis kelaminnya berbeda ya, tergantung dari faktor fisik ya, karena fisik misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu kan berbeda fisiknya ya, seperti laki-laki nggak punya leher rahim, iya kan? Nah, jadi laki-laki tidak punya faktor resiko untuk kena penyakit ya kanker rahim maupun leher rahim. Ada ya bagiannya leher rahim dan rahim itu berbeda. Jadi karena laki-laki tidak punya organ itu, jadi tentu saja itu bukan faktor resiko bagi laki-laki. Sama perempuan penyakit apa yang di laki-laki ada tapi di perempuan, jenis kelamin perempuan nggak ada? Apa coba? Ingat ya, organ seksual laki-laki yang tidak dipunyai perempuan, prostat, kanker prostat. Ada nggak perempuan kanker prostat? Nah, jadi seperti itu, makanya karakteristiknya berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kalau ekologi berarti penyesuaian individu dengan lingkungannya. Lingkungannya artinya kalau orang nggak tahan beradaptasi dengan lingkungan, tentu dia lebih beresiko untuk kena penyakit. Seperti orang Indonesia mungkin kalau pergi ke kutub utara ya, dibanding orang bule sendiri yang sudah terbiasa dengan kondisi salju, ya berbeda lah nanti ya, kapasitas parunya berbeda, kulit dan lain-lainnya itu akan berbeda juga. Oke ya, jangan kalau ditanya apa artinya sehat, sehat yang nggak sakit. Terus apa artinya sakit? Sakit ya berarti lawannya sehat ya, bukan dilawan dikotomi seperti itu ya, tapi ada pengertiannya. Ini kalau menurut WHO seperti ini. Sehat keadaan yang sempurna ya.
jasmani, rohani maupun kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan sosial. Jadi kalau orang itu kurang kesejahteraan sosialnya apa? Misalnya duitnya kurang, stres nggak? Ya stres, itu bisa jadi penyakit nggak? Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengatasi masalah kesehatan bukan hanya dari segi fisiknya, tapi lihat juga faktor lain seperti faktor ekonomi, budaya ya, karena ada suku-suku tertentu suka makan ini. Yaitu faktor resiko bagi suku itu, tapi bagi suku yang lain tidak ya, kesejahteraan sosial, ekonomi juga. Termasuk juga ya bisa juga lari ke pendidikan ya, orang berpendidikan dengan tidak itu konsep sehatnya itu berbeda ya, dan ini diaplikasikan kalau di Indonesia di Undang-Undang Kesehatan. Nah ini pengertian sakit berarti tidak sehat ya, ada uraiannya, ada deskripsinya seperti apa sehat dan sakit tersebut. Ini ya, sehat sakit, ada faktor di luar, pernyataan klinis, proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan. Ya, kalau orang tidak mampu, tapi nutrisi juga kalau terlalu berlebihan, ya orang menjadi hipertensi, asam urat, apa lagi tuh, pola makan ya, pola nutrisi yang berlebihan, makan gula tiap hari, minum kopi latte tiap hari, teh es, ada di sini kaum ST Jumbo, oke ya, diukur ya, ada takaran bahwa untuk gula ya di unsur nutrisi ini tidak boleh lebih dari 50 gram satu hari. Bukan yang manis aja, karena yang tidak manis juga banyak tinggi gulanya ya, nutrisi. Nasi jangan kira, nasi itu ya juga jadi gula juga. Kayak bukan hanya teh es, nutrisari dan lain-lain. Faktor kimia ya, faktor kimia, fisika, psikis ya hampir sama jadi penyebab primer. Ini sekundernya, pembantu atau penambah proses kejadian penyakit ya. Jadi manusia itu sendiri bisa jadi penyebab, tapi bukan utama. Ya seperti tadi, faktor sosial ekonomi, kekurangan uang. Ya, apa hubungannya kekurangan uang dengan penyakit dari faktor manusia ya? Tentu karena dia faktor ekonominya kurang sehingga tidak bisa mengakses atau membeli bahan makanan bergizi. Tidak mendapatkan makanan bergizi, tentu saja tubuhnya seperti apa kan ya? Seperti itu. Tapi kalau berlebihan juga jadi lain lagi masalahnya ya. Oke, materi tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan. Jadi sesuai dengan pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, kan ada dua penyebab penyakit baik sekunder maupun primer. Nah, saya ingin bertanya, mengapa sistem hukum dan administrasi kehidupan sosial politik merupakan penyebab penyakit secara sekunder ataupun tidak langsung? Oh ya, baik. Penyebab sekunder. Yang ini ya, sistem hukum, administrasi, dan kehidupan sosial politik. Jadi apapun itu ada kegiatan, unsur kegiatan itu yang mempengaruhi sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung. Ya, misalnya dari lingkungan sistem hukum, administrasi, dan kehidupan sosial politik. Jadi begini, kalau dari sistem hukum, tentu saja yang membuat regulasi kan pemerintah ya. Nah, regulasi itu dari segi hukumnya, misalnya dibuat satu undang-undang tentang pelayanan kesehatan bagi orang tidak mampu atau orang miskin lah ya.
Jadi dibuatkan aturan sehingga orang yang tidak mampu berobat itu bisa berobat. Kalau tidak ada aturan hukumnya, jadi ya itu berlaku siapa yang punya duit bisa berobat. Kalau dia tidak punya duit sakit, ya tambah sakit. Contohnya apa? Contohnya apa? Aturan BPJS. Ya, itu faktor dari sistem hukum. Dibuatkanlah undang-undang yang bisa mengcover orang-orang tidak mampu dengan premi atau iuran. Ya, kalian peserta BPJS kan? Nah, berapa iuranmu? Kelas berapa kalau masih sistem kelas? Karena ini ada sistem nanti sudah nggak pakai kelas-kelas lagi. Kelas berapa? Setahu Ibu misalnya kalau kelas 1 itu 160. Ya kalau nggak salah. Kalau kelas 2-nya mungkin sekitar 80. Atau kelas 3-nya sekitar 40-an. Lah dengan bayar segitu sudah mendapatkan pelayanan banyak sekali. Coba kalau nggak punya aturan itu dan tidak punya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, nah sekarang orang batuk sedikit, udah ke puskesmas. Gatal-gatal dikit, udah ke puskesmas. Ya, bersin-bersin, aku mau ke puskesmas. Kalau dulu belum ada aturan hukum itu, orang sudah terbaring asal masih bisa bernafas, masih bisa berdiri, nggak mau berobat. Karena takut membayar. Tambah parah nggak? Ya, tambah parah nggak kalau dia nggak berobat? Ya tambah parah. Dengan dia berobat kan ada tindakan kuratif ya, tindakan medisnya, dikasih obat ya, kasih vitamin. Tapi dia takut untuk memulihkan kesehatannya karena dari segi ekonomi tidak mampu. Makanya negara, pemerintah melihat itu bagaimana ya supaya tercover juga nih orang-orang yang punya pendapatan kecil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Pagi Eh, Bu. Oke, Alhamdulillah kita bisa sehat semua dan ketemu di kuliah pada hari ini di mata kuliah epidemiologi. Jadi kita akan berbicara tentang konsep dinamika penularan penyakit ya. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kita tentang penyebab ya, penyebab penyakit. Dan di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang dinamika penularan penyakit tersebut ya. Jadi masih tersambung dengan materi sebelumnya tentang penyebab dan ini tentang dinamika penularannya. Eh, Materinya terdiri dari mode transmisi penyakit itu seperti apa, kerentanan imunitas dan dinamika populasi, kemudian materinya model dinamika penularan penyakit, terus angka reproduksi awal dan herd immunity serta heterogenitas. Ya, jadi untuk pertemuan ini adalah materinya. Oke, kita lihat bagaimana mode transmisi penyakit tersebut ya, mode penyakit transmisi tersebut mungkin sudah baca ya karena materinya sudah Ibu kirim ya di eh, di SIP ya. Nah, dan sudah dibaca dan sudah ada sedikit gambaran mengenai tentang apa
mode transmisi penyakit tersebut. Nah, selain periode infeksius yaitu bagaimana masuknya suatu agent ke dalam host, ya, kemudian em, memerlukan periode hingga kemudian agent yang masuk itu menimbulkan gejala, ya, atau terlihat tanda-tanda menginfeksi atau menginvasi di dalam host. Nah, jadi selama periode infeksius itu penularan penyakit terjadi, bagaimana transmisi itu tersebut kemudian kita menjadi tahu atau kita kemudian tahu, oh, bahwa ini ada terjadi infeksi. Nah, penyakit dapat ditransmisikan atau dipindahkan, ya, ditularkan gitu secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, jadi seperti kemarin konsep penyebab penyakit, ya, kita sudah membahas bagaimana secara langsung, bagaimana secara tidak langsung, sehingga penyakit itu kemudian eh, pindah atau menyebabkan seseorang menjadi masalah kesehatan baginya. Nah, ini cara penularan langsung, ya, sudah kita bahas kemarin, ini sebagai refresh saja. Kalau langsung berarti dari orang ke orang, tidak melalui perantara atau tidak melalui media yang menjadi syarat untuk berpindahnya penyakit tersebut. Ya, banyak contoh-contohnya. Kalau kontak langsungnya itu artinya kalau berjabat tangan, artinya kulit sama kulit ketemu, ya. Begitu juga dengan kontak berciuman atau dengan kontak hubungan seksual, ya. Jadi kontak secara fisik, fisik to fisik, fisik ke fisik itu bisa menimbulkan secara langsung. Ya, itu contohnya banyak, ya. Misalnya penyakit kulit yang pada umumnya, ya, seperti panu, ya, yang disebabkan juga eh, eh, agent jamur, ya, bisa saling berpindah antara orang ke orang apabila terjadi kontak fisik. Selain itu ada juga infeksi menular secara seksual, ya, berarti ini ada sentuhan eh, apa fisik. Ada yang bisa mencontohkan penyakit apa itu? Ya, yang banyak umum dan ditakuti, ya, ada HIV, ya, ada penyakit menular yang lain seperti gonore, sifilis, ya, yang eh, sangat ditakuti tetapi kemudian menjadi sulit juga diobati karena penderitanya agak bersifat eh, tidak terbuka begitu, ya, karena ini penyakit yang terkait dengan pribadi atau organ sensitif sehingga para penderitanya juga kadang tidak terbuka untuk memeriksakan diri atau mengakui itu sebagai penyakit seksual. Ada juga ada kontak langsung dari ibu hamil ke anaknya, ya. Ada juga kontak melalui langsung apabila ada faktor atau agen yang dapat menyebabkan atau berpotensi untuk membuat penularan penyakit ini secara langsung. Nah, ya, ini melalui droplet sudah sering kita pelajari. Tentu saja dari jarak yang dekat. Droplet itu percikan ludah, ya, percikan ludah yang kalau orang bersin, ya, atau batuk